Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, keluarga Haji Ruslan Abdul Ghani, SOS, MM bersama istri Haja, Ida Indrawati Ghani, SE kembali menyalurkan zakat mal kepada masyarakat di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kegiatan penyaluran zakat tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 14 Maret 2026 di kediaman keluarga Ghani yang berlokasi di Perumahan Bumi Dian Indah, Kelurahan Girian Weru 2, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Dalam kegiatan ini, keluarga besar Ghani membagikan sebanyak 2026 paket sembako zakat mal, yang masing-masing berisi beras 5 kg serta bantuan uang transport bagi para penerima. Paket bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat kurang mampu serta sejumlah masjid yang tersebar di wilayah Kota Bitung. Penyaluran dilakukan secara langsung kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat tali persaudaraan di tengah masyarakat. Haji Ruslan Abdul Ghani mengatakan bahwa kegiatan berbagi zakat mal ini merupakan tradisi keluarga yang telah dilakukan secara konsisten sejak tahun 2010 hingga sekarang. Menurutnya, berbagi kepada sesama merupakan bentuk rasa syukur atas rezeki yang diberikan Tuhan. Kegiatan ini sudah menjadi komitmen keluarga kami setiap tahun. Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, agar saudara-saudara kita yang membutuhkan juga dapat merasakan kebahagiaan di bulan Ramadan, ujarnya. Ia berharap bantuan yang diberikan, meskipun tidak besar, dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Menurut Ruslan, nilai utama dari kegiatan tersebut bukan hanya pada bantuan materi, tetapi juga pada upaya membangun hubungan persaudaraan dan rasa saling peduli antar warga. Semoga apa yang kami lakukan ini membawa keberkahan bagi kita semua serta memperkuat rasa persaudaraan di Kota Bitung. Tambahnya, masyarakat yang menerima bantuan terlihat antusias dan menyampaikan rasa syukur atas perhatian yang diberikan oleh keluarga Ghani. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok selama menjalankan ibadah puasa hingga menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan sosial seperti ini menjadi contoh nyata kepedulian terhadap sesama, terutama di bulan Ramadan yang identik dengan semangat berbagi dan memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Wempi Padu, Padunet melaporkan. Hujan tak surutkan semangat, tim Malukade berbagi ratusan takjil untuk pengguna jalan. Tim Malukade menggelar aksi sosial dengan membagikan ratusan takjil kepada para pengguna jalan roda 2 dan roda 4. Di tengah guyuran hujan, semangat berbagi di bulan suci Ramadan tetap menyala. Organisasi Tim Malukade Kota Bitung menggelar aksi sosial dengan membagikan ratusan paket takjil kepada para pengguna jalan roda 2 dan roda 4 dan warga yang melintas, Sabtu, 14 Maret 2026. Kegiatan berbagi takjil tersebut berlangsung di salah satu ruas jalan utama Walanda Maramis, tepatnya di depan PT Karisma Witiko Makmur. Di mana para anggota Tim Malukade dengan penuh semangat berdiri di pinggir jalan membagikan paket takjil kepada pengendara roda 2, roda 4, hingga pejalan kaki yang melintas. Meski cuaca kurang bersahabat karena hujan turun cukup deras, hal itu tidak menyurutkan semangat para relawan. Dengan mengenakan payung dan tetap tersenyum, mereka menyapa para pengguna jalan sambil menyerahkan paket takjil untuk berbuka puasa. Anggota Tim Malukade tampak antusias membagikan takjil kepada pengendara roda 2, roda 4, hingga pejalan kaki yang melintas. Aksi berbagi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian serta upaya mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat, khususnya bagi mereka yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka puasa tiba. Wakil Ketua Tim Malukade Ferakantohe melalui penasehat, Pendeta, Derkaitang MTH, mengatakan, kegiatan berbagi takjil ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka puasa tiba. Terima kasih, ini satu kesempatan bagi Tim Malukade dalam melaksanakan tradisi, dan ini sebuah tradisi mulia, dan tradisi itu memang sebagai satu integral masyarakat Indonesia, tradisi pembagian takjil di bulan suci Ramadan. Dan tujuan utama adalah untuk meraih pahala. Dan selain itu juga dalam bidang sosial, ini salah satu cara untuk bagaimana kita mempererat silaturahmi, rasa kepedulian
tetapi juga rasa syukur kita. Apalagi ketika kita berbagi di bulan suci Ramadan. Walaupun hujan turun, semangat kami untuk berbagi tidak boleh berhenti. Ini adalah bentuk kepedulian kami kepada masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi momen untuk mempererat rasa kebersamaan serta menumbuhkan semangat berbagi di bulan penuh berkah. Para pengguna jalan yang menerima takjil terlihat antusias dan mengucapkan terima kasih atas kepedulian yang diberikan. Banyak di antara mereka merasa terbantu karena dapat menikmati hidangan berbuka puasa meski masih berada di perjalanan. Melalui kegiatan ini, tim Malukade berharap semangat berbagi dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial semakin kuat, khususnya selama bulan Ramadan. Para pengguna jalan yang menerima takjil mengaku sangat terbantu dan mengapresiasi kegiatan tersebut. Mereka berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan setiap Ramadan karena membawa manfaat serta kebahagiaan bagi masyarakat. Dengan adanya kegiatan berbagi takjil ini, tim Malukade berharap nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan semangat berbagi dapat terus terjaga, sehingga bulan Ramadan menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar sesama di tengah masyarakat. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Syarif Umar, Padunet melaporkan. Si Jago Merah melahap 4 unit rumah warga di Lorong Tower, lingkungan 4, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa. Pada hari Senin dini hari, 16 Maret 2026 sekitar pukul 2.30 pukul 4 WITA, terjadi kebakaran hebat yang melanda permukiman warga di Lorong Tower, lingkungan 4, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung. Api yang akrab disebut si Jago Merah dengan cepat melahap 4 unit rumah warga yang mayoritas berstruktur semi permanen. Api berhasil dikendalikan dan dipadamkan setelah mendapat bantuan dari petugas Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, Kota Bitung dibantu warga sekitar, meskipun akses jalan sempit sempat menyulitkan proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dilaporkan dalam kejadian ini. Seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri tepat waktu. 4 keluarga terdampak kehilangan tempat tinggal dan sebagian besar harta benda mereka hangus terbakar. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Salah satu korban kebakaran, Dula menceritakan detik-detik awal saat api mulai muncul hingga akhirnya membesar dan menghanguskan rumah mereka. Korban mengaku awalnya api terlihat berasal dari rumah yang berada di sebelah tempat tinggalnya. Saat itu dirinya dan keluarga terkejut karena api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Ujar korban yang lebih dikenal panggilan sehari-hari Dula Pokol saat ditemui di lokasi kejadian. Doon kebakar itu tidak cuma makalay, mintawa kebakaran. Itong kage bangun no. Ito bangun. Hampir terbakar kurang semua dalam rumah. Kejadian sekitar jam berapa? Kejadian? Sekitar setengah 3 dia. Setengah 3. Iya. Itu mulanya dari mana, Pak? Dari rumah ketiga. Memang habis ini kurang baju di badan ini. Menurutnya, karena api dengan cepat membesar, dirinya bersama keluarga tidak sempat menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam rumah. Keselamatan keluarga menjadi prioritas utama saat itu. Tidak ada satupun barang yang sempat diselamatkan. Kami semua hanya keluar dari rumah supaya selamat, tambahnya. Peristiwa kebakaran tersebut membuat sejumlah rumah warga hangus terbakar. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung berupaya membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Tak berselang lama, beberapa unit mobil pemadam kebakaran pemerintah kota, Pemkot, Bitung tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman. Petugas berjibaku menjinakkan api agar tidak merembet ke rumah warga lainnya yang berada di sekitar lokasi kejadian. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Petugas juga masih melakukan pendataan terhadap rumah terdampak serta memastikan kondisi di lokasi benar-benar aman. Sementara itu, para korban kebakaran berharap adanya bantuan untuk meringankan beban mereka setelah kehilangan tempat tinggal. Hingga berita ini di publik penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik atau kelalaian penggunaan peralatan listrik, sebagaimana sering terjadi pada kejadian serupa di permukiman padat penduduk. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, WMP Padu, Padunet melaporkan.